Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, jawab salam Pak Trep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang penuh nikmat, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Semuanya puasa kan? Tetap puasa, jaga kesehatan biar puasa kita lancar sampai akhir. Oke. Dua mata saya yang kiri dan kanan, dua mata saya pemberian Allah. Oke, hari ini Pak Turep akan menceritakan sebuah kisah seorang pemuda yang sangat soleh. Pemuda ini bernama Abdullah ibnu Ummu Maktum. Siapakah dia? Pemuda ini adalah sahabat Rasul yang sangat soleh. Suatu ketika Ummu Maktum menghadiri pengajian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah mengisi dengan tema kewajiban seorang muslim untuk sholat. Lah, kemudian Ummu Maktum bertanya pada Rasulullah, Rasulullah, apakah saya juga wajib untuk sholat? Saya kan buta. Kemudian mendengar pertanyaan itu, Rasulullah menjawab, Hai Ummu Maktum, apakah kamu bisa mendengar? Ummu Maktum pun menjawab, Bisa, Baginda, saya bisa mendengar. Mendengar jawaban dari Ummu Maktum, kemudian Rasulullah menjawab kembali, Kalau kamu bisa mendengar, maka kamu wajib untuk melakukan sholat. Kemudian mendengar jawaban Rasulullah SAW, Ummu Maktum pun bergegas untuk pulang. Suatu ketika, suatu pagi, suatu subuh, Ummu Maktum pun mendengar As-sholatu khairum minan naum. Ummu Maktum pun langsung bangun. Sudah pagi ya, ternyata sudah azan, waktunya untuk sholat subuh yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Kemudian Ummu Maktum pun beranjak dari tempat tidur untuk berjalan ke masjid. Lah, saat berjalan ke masjid, Ummu Maktum pun terjatuh karena tergelincir batu. Aduh, aku jatuh, kakiku sakit. Tapi walaupun Ummu Maktum terjatuh, beliau tidak membatalkan niat yang dalam hati ini sangat kuat untuk berangkat ke masjid. Ummu Maktum pun tetap berangkat ke masjid. Suatu hari lagi, Ummu Maktum pun kembali melakukan sholat jamaah ke masjid. Kemudian di tengah perjalanan, Ummu Maktum pun bertemu dengan seorang pemuda. Karena Ummu Maktum ini matanya buta, tidak bisa melihat. Kemudian si pemuda ini menggandeng Ummu Maktum untuk ke masjid. Di perjalanan, Ummu Maktum bertanya, Hei pemuda, siapakah namamu? Biarkan aku mendoakan kamu di dalam doaku. Si pemuda ini menjawab,
Apa haknya kamu mengenal aku, mengetahui nama aku? Dan aku tidak perlu untuk kamu doakan. Mendengar jawaban itu, Ummu Maktum pun langsung marah. Ya sudah, kalau kamu tidak mau aku doakan, maka cukup sampai di sini saja. Kamu mengantar aku. Mendengar jawaban dari Ummu Maktum, si pemuda pun langsung memperkenalkan dirinya. Hai Ummu Maktum, aku sebenarnya seorang iblis. Mendengar itu Ummu Maktum pun kaget. Hah? Iblis? Kalau kamu iblis, kenapa kamu menolong aku untuk menuju ke masjid? Mendengar itu, si iblis pun menjawab, karena aku tidak mau sampai kamu diampuni dosa-dosamu oleh Allah. Ummu Maktum pun kembali menjawab, hah? Kenapa? Kenapa diampuni oleh Allah? Kenapa dosaku diampuni oleh Allah? Si iblis pun menjelaskan, karena saat pertama kali kamu menuju masjid dan kamu terjatuh, dosa kamu setengahnya sudah diampuni oleh Allah. Dan saya selaku iblis, selaku setan, tidak mau sampai dosa yang setengah kamu itu diampuni oleh Allah lagi. Oleh karena itu, saya menggandeng kamu, mengantar kamu untuk menuju ke masjid. Lah anak-anak, dari cerita itu bisa kita simpulkan bahwa setiap kita melakukan kebaikan, setiap kita melakukan ibadah kepada Allah, pasti setan, iblis akan selalu menggoda kita, akan selalu mengganggu kita. Maka dari sebab itu, niat dalam hati kita harus kuat. Niat dalam hati kita harus kita jaga. Jangan sampai karena godaan iblis kita akan terbelenggu. Oke, hanya itu yang dapat Pak Tureb sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.